sama ya. Sama dong. Kayak Karania angkatan 2020 gue masih jarang kenal kan sama Karania kan. Jarang ngomong juga sih sebenarnya kan. Ya soalnya gue pendiam. Pendiam ya, pendiam Sekali. pendiam sekali. Pendiam tuh. Iya. Biasanya kan Karania di kampus biasanya gimana ngapain aja? Ya paling kuliah. Kuliah. Iya, terus sama organisasi. Organisasi. Ikut organisasi. Sama iya. Gimana? Ikut organisasi apa sih? Ya udah cuma BPM senat. BPM Senat ya. Organisasi internal. Dina? Nggak ikut. Oh, ada yang gak ikut organisasi ya di kampus ini ya? Karena nggak penting. Gak penting. Gimana tuh? Sebelum itu kan ini ngomong-ngomong nih, gua barusan kayak di TikTok tuh lagi rame tentang kayak Eno Bening. Kalau kalian tahu Eno Bening tuh, dia salah satu influencer yang suka komedi. Dia bilang seperti ini, dia juga anak kampus dulu. Sekarang tuh mahasiswa-mahasiswa di kampus itu, organisasi-organisasi di kampus itu kurang melenceng dari apa yang dulu pernah terjadi di kampus seperti itu, organisasi seperti kampus, karena organisasi dulu itu memang banyak mendapat manfaatnya, tapi sekarang sudah jauh lah dari kodrat yang sudah ditujukan organisasi dulu. Kalau Karania dulu deh, dari Karania dulu ya, organisasi di kampus pandangan dari Karania apa? Kata gue sih penting banget ya, soalnya lu bisa mendapatkan pengalaman pertama. Pengalaman ya? Ya. Oke. Terus Pertama tuh. Ya, terus manage waktu. Manage waktu, dua. Iya. Terus sama melatih kepemimpinan. Sifat kepemimpinan? Iya. Itu dilatih banget kalau di Kampus ya? Iya, kampus. Di kampus. Kalau dari Dinda deh, kenapa sih nggak pernah mau ikut organisasi di kampus? Kenapa emangnya? Karena buat gue kayak buang-buang waktu, terus kayak merasa capek nggak sih? Kayak udah kuliah ngapain gue ikut organisasi? Ya nggak sih? Enggak sih, Enggak sih, sebenarnya. Soalnya jujur gue juga ikut organisasi di kampus sih. Cuman gue nggak setuju kalau organisasi itu bersangkut pautan dengan yang namanya perpeloncoan. Iya. Dan juga ya sekarang ospek sekarang perpeloncoannya ada lah. Dan juga kan itu gue nggak pernah setuju dengan adanya seperti itu. Mungkin Dinda juga nggak suka dengan hal seperti itu kan? Iyalah. Iya. Kenapa harus ada perpeloncoan? Bener ya? Iya sih sebenarnya. Gue setuju kalau organisasi di kampus itu memang mempunyai banyak manfaat. Iya. Bener kan? Setuju kan? Mempunyai banyak manfaat, melatih sifat kepemimpinan, kata Karania. Mendapat banyak manfaat, salah satunya lagi memanage waktu, bisa. Itu gue setuju. Tapi gue nggak setuju kalau organisasi di kampus itu sekarang lebih banyak perpeloncoannya. Padahal kita sama-sama juga online juga nih ketemunya nih, tiba-tiba lo orang ngospek gue, bener nggak worth it aja gitu lah ya kan. Cuman kalau Karania sebagai mahasiswa, organisasi apa yang menurut Karania nggak penting dan penting? Ada organisasi. Maksudnya gimana nih ya? Ada organisasi yang penting atau organisasi yang nggak penting? Dalam hal apa acara? Dalam hal akademik Karania. Apa ya kalau nggak pentingnya tuh? Contohnya nih kayak Karania kan ada akademiknya nih, misalnya Karania jago berkomunikasi. Karania ikut himpunan mahasiswa komunikasi. Dan yang nggak pentingnya itu mungkin Karania kan nggak bisa olahraga. Nah seperti itu, mungkin seperti itu ya. Kalau nggak pentingnya, semua organisasi menurut gue tuh penting. Penting ya? Iya penting, nggak ada yang nggak penting. Aman ya jawabannya ya. Kalau Dinda, menurut Dinda organisasi apa yang menurut Dinda penting dan nggak penting? Tetap nggak penting semuanya. Sebenci itu juga ya sama organisasi ya? Ini lo gak punya pengalaman dong. Enggak. Tapi gimana caranya Dinda mendapatkan pengalaman? Karania kan udah sering mendapatkan, gue juga sering nih ngeliat dia di proker kerja di fakultas. Dia juga banyak mengambil alih kan. Dan gue gak pernah lihat Dinda nih. Berarti Dinda, bagaimana cara lo mendapatkan sebuah pengalaman? Ya belajar dari kampus itu, misalkan ada matkul apa nih, contohnya kayak kita podcast gini kan, berarti kita ada proker kan. Nah dari situ aja ngambilnya. Kenapa harus ada organisasi? Jadi lu memanfaatkan apa yang sudah disediakan di fakultas, nggak perlu
Gak Di perlu, organisasi karena buat gue organisasi kayak lain. ngapain capek buang-buang waktu biasanya gue sehari-hari untuk belajar nih, ngapain organisasi. Oh gitu ya, berarti lo lebih suka berteori daripada berpraktek ya? Benar nggak? Itu kesimpulan yang gue ambil sih. Tapi balik lagi ke semua orang ya, semua orang punya pilihan dan choice masing-masing. Dinda nggak mau masuk organisasi, dan Kak Rania banyak belajar dari organisasi, gue juga sama. Semua balik dari kepribadiannya masing-masing. Kalau emang kalian nggak bisa ikut organisasi dan yang satu bisa ikut organisasi, silahkan lanjutkan apa yang kalian minati, karena itu bakal menjadi hal positif buat kalian semua. Betul sekali. Betul kan? Betul. Jadi nggak usah ada unsur paksaan mau masuk organisasi atau apa, nggak usah ada unsur paksaan. Jadi kalau ada unsur paksaan di saat mau masuk organisasi itu, nanti organisasinya jadi kacau ya kan. Dari pihak sendirinya juga nggak bagus juga. Iya benar. Ada unsur paksaan seperti itu. Apalagi salah satunya lagi ya, untuk seluruh organisasi yang ada di Indonesia, terutama organisasi di kampus-kampus, hilanginlah yang namanya perpeloncoan. Setuju. Senioritas itu harus dihilangkan, karena memang kita semua udah nggak zaman di seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari Karani ada pesan lagi nggak? Kalau bisa kalian sebagai mahasiswa harus mengikuti organisasi, soalnya organisasi itu Penting ya? apa ya, penting banget ya bagi kita ya. Kalau gue penting sih. Penting banget. Punya pengalaman yang baru. Misalnya lu di SMA nggak punya pengalaman nih, lu Iya. bisa ngambil pengalaman di kuliah. Jujur, gue di SMK juga gak pernah dapet pengalaman Gue juga, apa-apa. gue Gue di cuma SMK belajar juga. aja. Iya. Gue cuma belajar. Di SMK itu. Pas kuliah, gue baru bisa Bener, gue juga. ada pengalaman yang bagus. Kalau dari Dinda nih, pesan apa untuk para mahasiswa yang ada di kampus-kampus? Pesannya kalau udah kuliah aja, nggak usah ikut organisasi gitu. Bagus ya? Keren. Itu udah pesan-pesan dari narasumber kita, Kak Rania dari Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Dinda dari Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Komunikasi, dan gua Michael Kriston dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Sampai ketemu lagi di next podcast. Terima kasih.